Siapa yang berpuasa dengan iman, dengan kecintaan, kerinduan kepada Allah untuk bertemu dengannya, ya, dan menyerahkan pahalanya kepada Allah, dia akan dapat pengampunan semua dosanya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Betul-betul tidak terasa dan makin kita sadar apa yang disampaikan oleh Allah SWT bahwa kehidupan dunia ini tidak lain adalah mata'ul ghurur. Sesuatu yang menyenangkan tapi jangka waktunya pendek dan menipu, ya. Sehingga rasanya belum lama kita memasuki bulan Ramadan. Saat ini kita sudah tinggal 10 hari dari bulan Ramadan. Tapi justru hadirnya Ramadan ini selain mengingatkan kita betapa pendeknya waktu kita di dunia ini, betapa kesenangan-kesenangan yang kita lewati itu segera hilang begitu saja tanpa bekas, ini sekaligus juga merupakan fasilitas, merupakan hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan, kalau kita mau, 11 bulan kita sebelum Ramadan menjadi bukan hanya mata'ul ghurur, dan mudah-mudahan seperti akan saya sampaikan nanti di akhir bulan Ramadan ini, 11 bulan yang akan datang juga tidak menjadikan mata'ul ghurur, sehingga tahun-tahun kita meskipun di dalam 11 bulan selain Ramadan mungkin tidak kita isi dengan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan untuk memakmurkan 11 bulan itu. Dengan adanya Ramadan, mudah-mudahan 12 bulan kita akan dihitung oleh Allah SWT sebagai bulan-bulan yang kita makmurkan dengan firman Allah SWT dalam ayat lain, al-baqiyatus shalihat. Hal-hal yang tadi saya katakan mata'ul ghurur itu kesenangan sesaat, tidak berbekas, hilang begitu saja, menipu, maya, tidak sejati. Tapi al-baqiyatus shalihat adalah justru pekerjaan-pekerjaan atau amal-amal yang akan diterima oleh Allah SWT dan lestari, tidak akan pernah terhapus dari catatan amal-amal kita. Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ini sebuah hadis yang sangat populer, selalu dikutip orang ketika kita akan masuk bulan Ramadan, tapi kadang-kadang artinya tidak sepenuhnya difahami. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya. Siapa yang berpuasa Ramadan secara penuh iman, ya, dengan dilambari oleh keimanan kepada Allah SWT, kepada hari akhir akan ada hisab, wahtisaban, dengan ihtisab. Nanti saya akan uraikan sedikit apa makna ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni atau dosanya akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa-dosanya yang telah lampau. Ada riwayat yang menambahkan lagi, ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, termasuk dosa-dosanya yang akan datang. Nah, saya akan singgung sedikit hari ini, tapi mengenai dosa-dosa yang akan datang, insya Allah akan menjadi bagian dari pembahasan saya di akhir Ramadan.
mudah-mudahan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ihtisaban? Hadisnya tadi bunyinya man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan dilambari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hari akhir ada hisab wahtisaban. Nah, kadang ada orang yang menerjemahkan dan dalam keadaan menghitung-hitung, artinya mungkin cermat maksudnya ya. Tapi dari penjelasan para ahli hadis, istilah ihtisab itu berarti dengan memasrahkan semua pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang sudah lampau, bahkan dosanya yang akan datang ya. Nah, apa maksudnya hadis ini? Mengenai iman kita sudah tahu ya, bahwa iman itu di dalam Al-Quran bukan hanya terkait dengan kepercayaan, lebih-lebih bukan hanya kepercayaan buta ya, tapi kepercayaan yang kita raih dengan bertafakur tentang Allah SWT, tentang alam semesta, sehingga datang kepada kita satu keyakinan yang punya dasar akan Allah, asma, sifat, af'alnya, termasuk juga janji hisab di hari akhir ya. Nah, yang orang suka lupa imanan, kita harus ingat Allah SWT mengatakan apa di dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat dalam, sangat intens cintanya kepada Allah. Jadi salah satu bekal kita memasuki bulan Ramadan dengan niat yang lurus, dengan hati yang mengarah kepada arah yang benar adalah berpuasa dengan keimanan kepada Allah yang kita renungkan, kita tafakuri, dan juga dengan kecintaan kepada Allah SWT ya. Lalu masrahkan semua pahalanya kepada Allah SWT, maka Allah akan ampuni dia terkait dosa-dosa yang telah lampau, bahkan ada yang mengatakan dosa-dosanya yang akan datang. Ada beberapa faktor tadi yang sudah saya sebut terkait dengan bekal yang perlu kita punyai di dalam memasuki bulan Ramadan ya. Ada iman ya, yang selain ditafakuri juga diwarnai dengan kecintaan kepada Allah SWT, harapan akan bertemu dengan Dia sebagai kekasih kita ya. Kalau kita mencintai Allah, pasti kita akan merasakan Allah sebagai kekasih kita. Nah, kita diminta ketika berpuasa kita mengembangkan kecintaan kepada Allah SWT itu, berharap akan pertemuan dengan Allah SWT ya. Nah, lalu setelah itu sebagaimana seorang pencinta kepada kekasihnya, pertemuan dengan Allah SWT itu sudah cukup. Kita tidak tawar-menawar meskipun di dalam hati kita tentang apa yang nanti Allah akan berikan sebagai pahalanya. Apalagi pahala yang paling besar, apalagi imbalan yang paling besar bagi seorang kekasih kecuali pertemuan dengan kekasihnya ya. Nah, ini menarik jika dikaitkan dengan hadits qudsi yang banyak juga dikutip orang, yang saya sampaikan sebagian diantaranya, yang di dalamnya Allah SWT dalam hadits qudsi ini berfirman, as-sawmu li wa ana adzibih. Ibadah puasa Ramadan itu untukku dan akulah yang akan memberi pahalanya. Seorang sufi, seorang arif seperti Ibn Arabi dengan uraian yang sangat menarik, logis ya, mengatakan bahwa hadis itu harus difahami seperti ini. As-sawmu li wa ana adzibih. Puasa itu adalah untukku dan akulah pahalanya. Ya, akulah pahalanya. Nah, kalau kita lihat hadis ini ya, saya pernah menulis terkait dengan logika atau nalar Ibn Arabi yang memahami hadis ini dengan cara yang khas seperti yang barusan saya sampaikan. Mungkin pada kesempatan ini tidak cukup waktu untuk itu, tapi jika kita
kaitkan dengan hadis yang pertama yang saya sebutkan tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ya. Nah, inilah bekal yang harus kita camkan di dalam diri kita, ya. Siapa yang berpuasa dengan iman, dengan kecintaan, kerinduan kepada Allah untuk bertemu dengannya, ya, dan menyerahkan pahalanya kepada Allah, dia akan dapat pengampunan semua dosanya. Ya. Nah, inilah yang dimaksud, makna inilah yang kembali digarisbawahi, ditekankan oleh hadits qudsi yang kedua. Allah mengatakan memang kalau kamu berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, kamu akan ketemu aku. Pahalanya ya ketemu aku itu sendiri, ya. Dan itu sudah cukup sehingga seorang berpuasa tidak perlu lagi menghitung hal-hal lain, karena seperti saya katakan tadi, bertemu Allah itulah pahala yang paling besar dan itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberi kita kesehatan, kekuatan, ketabahan, keikhlasan, ya, kekuatan dari menahan godaan-godaan, sehingga betul-betul kita bisa memasuki bulan Ramadan, kemudian berpuasa di dalamnya sampai selesai dalam keadaan penuh iman, cinta, rindu kepada Allah SWT, ya, dan tidak lagi menghitung pahala, karena pahalanya tidak lain dan tidak bukan adalah bertemu dengan kekasih kita, sesuatu yang merupakan kerinduan dari semua orang beriman. Demikian sekadar pengantar untuk kita memasuki bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.